Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marwazi Rimong. Kali ini kita akan bahas nasib jadi karyawan. Tanah bawahan tentunya akan memiliki tekanan yang begitu besar. Apalagi kerja kita kadang lembur dari pagi sampai malam. Bos kita yang tidak tentu, tidak menentu. Nah, jika nasib kita baik, maka mungkin kita akan dapat bos yang baik. Jika bos kita killer ataupun terlalu sensitif, kita akan menjadi bombardir, bom waktu bagi kita. Pekerjaan yang begitu banyak namun cara kerja kita berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai tukang salon, ada yang bekerja sebagai tukang kayu, ada yang bekerja sebagai kuli bangunan, dan ada yang sebagai karyawan toko kan. Beda-beda. Namun pendapatan kita minim sekali. Tidak sesuai dengan kerja kita, harga sembako naik, namun pendapatan yang itu minim, kerjaan yang begitu berat. Kadang hal ini yang membuat seorang karyawan itu termenung-menung, memikirkan penghasilannya, memikirkan anak di rumah, ya kan? Nah, jadi kamu yang nasib dengan jadi karyawan, mari kita bahas di channel ini. Mari kita kupas tuntas, mari kita berbagi informasi. Yuk nonton video ini sampai selesai. Jadi kita bahas dari rekan kerja yang bermuka dua. Kadang kita tidak enak jika bekerja dengan rekan kerja bermuka dua. Dia bermalas-malasan di belakang bos, di depan bos dia sangat sangat kerjanya rajin. Nah, itu yang membuat kita kadang menjadi lemah dalam kinerja kita di lapangan ya. Gajian tidak adil. Eh, kita kerjanya rajin, dia kerjanya tidak rajin tapi dia ada banyak gaji. Itu juga membuat kita menjadi lemah dalam bekerja. Namun kita di sini tidak perlu cemburu karena rezeki kita telah diatur. Jadi kita kerja harus rajin. Nah, walaupun kita berbeda gajinya. Nah, kan? Jadi kawan-kawan gimana perasaannya sampai sini? Udah enak kan jika kerja kalian? Nah, jadi buat kawan-kawan kalau ada teman bermuka dua, jadi caranya apa yang kita lakukan ya? Caranya kita harus bersikap seperti dia. Nah, dia bersikap begitu, kita bersikap gitu. Nanti dia akan kesel sendiri. Kita seorang karyawan mungkin punya misi-misi foya-foya. Itu jangan dilakukan. Karena itu membuat kita akan menjadi karyawan yang lemah, tidak akan ada perkembangannya kalau kita terlalu foya-foya. Yang membuat kita mustahil menjadi lebih kaya raya apabila kita visi misi foya-foya. Nasib jadi karyawan itu minim pendapatan. Jadi jangan kalian foya-foya. Pagi-pagi kita bangun, kerjanya harus ulet, rajin, harus disiplin, tepat waktu, jaga diri, dilarang sakit. Nah, itu yang membuat kita harus selalu menjadi karyawan yang harus ulet. Nah, kan? Jadi, mengapa kita ini adalah seorang uh, figur yang dibutuhkan di dalam tempat kita bekerja? Itu adalah sebuah cara Allah untuk memberikan kita kemudahan dalam kehidupan ini. Nah, kerja kita bagai kuda pacuan. Kadang ada yang nggak suka dengan kita, ada yang komplain apa yang kita buat, ada bos komplain feel yang diberikan tidak sesuai dengan suruhannya. Itu mungkin menjadi acuan kita untuk kerja sebagai kuda ya, sehingga kita mudah dalam bekerja. Nah, jadi kerja kita harus kuat. Nah, kuat tahan banting dengan atasan, eh, disuruh-suruh atasan, harus kuat menerima suruhan. Kita anak bawahan atau juga karyawan juga harus pandai berteman. Kerja kita harus sesuai dengan selerinya. Jadi kalian harus bekerja sesuai seleri pendapatan kalian. Kita harus pandai berteman di dalam kantor sehingga kita tidak menjadi tekanan dari bos kita. Apabila bos kita orang yang menekan kan, jadi harus ada teman yang bisa kita curhat, bisa kita ajak bicara sehingga kerjaan kita mudah, gampang. Sampai sini udah paham?
kadang kita sebagai karyawan ada masalah yang datang secara tiba-tiba. Nah, kita harus siapkan dana darurat. Nah, bagaimana kita simpan dana darurat itu? Ya, kita simpan dalam bentuk emas biar kita lebih lebih stabil, lebih kecil inflasinya ya. Ya, jadi lebih kecil inflasi sehingga kita bentuk emas itu kita bisa sesuai dengan uh, waktu, dengan masa. Nah, jadi ada beberapa cerita lagi tentang karyawan mungkin yang tidak saya sampaikan. Mungkin bisa kawan-kawan sampaikan di kolom komentar. Cukup sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.